Misteri ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh seorang mahasiswa salah satu universitas terkemuka di Yogyakarta. Sebut saja namanya Endra, hantu penunggu almari tua yang kerap mengganggu di kamarnya. Menjadi bukti nyata bahwa manusia senantiasa berada di antara makhluk lain ciptaan Allah. Seperti apa kisah Endra menggambarkan kejadian-kejadian mistis di dalam kamarnya. Sebelum mengalami kejadian ini, aku sedikit sangsi terhadap makhluk halus yang sering mengganggu manusia. Lebih-lebih semenjak aku memiliki pacar seorang cewek yang mengaku memiliki indera keenam dan bisa melihat hal-hal goib termasuk jin dan setan. Menurutnya di setiap rumah pasti terdapat penghuni goib di dalamnya. Ia juga menuturkan jika makhluk goib itu memiliki sifat bermacam-macam, layaknya manusia. Ada yang jahat, ada juga yang baik. Singkat cerita, di semester 3 aku pindah dari kosan dekat kampus ke rumah Bude yang berada di daerah Bantul Selatan bersama kakak yang kini sudah bekerja. Sebut saja namanya Andri. Awalnya kami sangat menikmati tempat tinggal baru tersebut. Meskipun sekedar numpang di rumah saudara, namun setidaknya kami tidak terganggu dengan kebisingan kota. Maklum saja rumah Bude tergolong berada di daerah desa yang tidak seramai di kota. Sekitar sebulan sudah kami menempati sebuah kamar berdua. Pada awalnya, kami sama sekali tidak mengira jika di dalam kamar ini, tepatnya dalam almari terdapat sosok goib yang sudah lama menghuni almari tersebut sebelum aku dan Kak Andri menempati kamar itu. Kejadian mistis pertama justru dialami Kak Andri sewaktu aku belum pulang kuliah. Dia sempat bercerita bahwa di dalam almari sepertinya ada tikus yang kerap berisik dan mengganggu. Padahal selama ini aku sama sekali tidak mendengar suara apa-apa dari dalam almari tersebut. Hingga suatu malam, suara seperti seseorang mengetuk pintu terdengar dari dalam almari. Kak Andri lantas membangunkanku dan mengajak untuk membongkar barang-barang dalam almari untuk mencari kemungkinan adanya tikus di dalamnya. Namun setelah seluruh barang dalam almari kami keluarkan, sama sekali tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan. Apalagi tikus yang dari awal kami curigai. Karena jengkel dengan suara ketukan dari dalam lemari. Akhirnya Kak Andri meminta untuk tidak memasukkan barang apapun dulu ke dalam almari. Kemudian kembali menutupnya. Sekitar pukul 23.00 malam, kami berusaha untuk tidur kembali. Namun belum juga terlelap, tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi dari dalam almari. Dengan logat Jawanya Kak Andri berkata, "Saiki kapokmu kapan reson li?" sambil berdiri dan membuka almari. Namun saat almari kosong tersebut dibuka, sama sekali tidak ada hewan apapun di dalamnya. Peristiwa ini terjadi beberapa kali hingga akhirnya kami tertidur karena capek mondar-mandir buka tutup almari. Rahasia yang selama ini aku dan Kak Andri rasakan akhirnya terbongkar juga setelah pacarku berkunjung ke rumah Bude. Singkatnya, setelah sholat maghrib, dia meminta untuk numpang ngaca dan membenahi jilbabnya karena mau pulang. Satu-satunya cermin yang aku punya ya hanya di dalam kamar, yakni cermin di almari. Bergegas dia masuk kamar dan membenahi jilbabnya. Namun mendadak ia terjatuh ke belakang sewaktu berkaca. Aku dan Kak Andri yang berada di ruang tamu lantas lari menuju kamar dan ingin mengetahui apa yang terjadi dengan pacarku. Dengan sempoyangan ia berusaha berdiri lantas kembali duduk di ruang tamu. Setelah aku tanya, dia mengaku bahwa ada sosok hantu penunggu di dalam almari yang mendorongnya hingga terjatuh. Sontak aku dan Kak Andri kaget dengan kesaksian pacarku tersebut. Menurut penuturnya pula, makhluk itu terlihat sangat jahil dan sering mengganggu dengan mengetuk-ngetuk almari dari dalam. Wah, ini rupanya kemampuan pacarku benar-benar nyata. Padahal selama ini aku tidak pernah mengatakan perihal suara dari dalam almari tua tersebut. Perasaan was-was dan sedikit takut senantiasa datang di dalam benak jika harus berada di dalam kamar sendirian. Tidak heran jika aku banyak memilih berada di luar kamar saat Kak Andri tak ada di rumah.
Peristiwa mistis kedua aku alami sendiri sewaktu menonton pertandingan sepak bola di layar kaca. Waktu itu sekitar jam 1 dini hari. Sementara Kak Andri sudah tertidur dengan lelapnya. Di samping tempatku duduk melihat pertandingan bola. Tiba-tiba bungkusan makanan kecil yang tadi dibeli Kak Andri itu bergerak sendiri seperti ada yang menarik. Tanpa rencana, suara teriakan keluar juga dari mulutku yang kemudian membangunkan Kak Andri dan Bude dari tidur mereka. Hingga tulisan ini aku ceritakan, aku dan Kak Andri masih tinggal di rumah Bude. Kami juga masih menggunakan almari tersebut yang konon ada penunggunya itu. Itulah cerita hantu almari tua yang dialami oleh Endra dan Andri. Hal tersebut seolah mengingatkan kita bahwa di dunia ini kita diciptakan berdampingan dengan makhluk lain. Baik yang kasat mata maupun tak kasat mata. Jabang bayiku dipelihara makhluk halus. Kisah mistis ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung bayinya yang berusia 9 bulan. Namun di saat kelahiran sang jabang bayi, tiba-tiba bayinya menghilang begitu saja. Seolah-olah ada makhluk gaib yang mengambilnya. Anehnya, bayi yang menghilang tersebut kembali ke rahim ibunya 10 tahun kemudian. Mustahil dan tak masuk di akal memang. Namun kisah mistis ini benar-benar terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan cerita ini pun tak diberitakan di media massa manapun. Hanya kerabat dan sahabat dekat yang mengetahuinya. Dan salah satu keluarganya ialah teman dekat dari penulis sendiri. Berikut ini kisah lengkapnya. Akhirnya, cita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia tercapai sudah dengan dikandungnya janin yang ada dalam kandungan sang istri. Sungguh ini suatu kebahagiaan yang teramat besar bagi Hendra, pria yang selama itu begitu merindukan kehadiran seorang anak. Jaga kandunganmu mah, jangan kerja yang berat-berat, biar Bibi Arum yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Apalagi mengingat usia kandunganmu mendekati 9 bulan. Pesan Hendra sang suami dengan penuh kasih sayang. Tentu, saranmu pasti kuperhatikan mas, ujar Nengsi penuh kemanjaan. Namun wajah Nengsi kemudian berubah muram. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada apa mah? Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Katakan saja, aku tidak akan marah, bujuk Hendra. Begini, semalam aku bermimpi aneh. Mimpi namun seperti nyata saja. Aku didatangi seorang kakek berjenggot dan berjubah putih. Lalu dia mengatakan akan mengambil anak kita untuk sementara waktu. Hingga suatu saat nanti akan dikembalikan kembali. Aku takut mimpi itu akan menjadi kenyataan mas, papar Nengsi dengan mimik yang berubah tegang. Nengsi, istriku, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Tidak usah kau pikirkan. Sebab mana mungkin mimpi bisa menjadi kenyataan. Jangan sampai mimpi itu mengganggu pikiran dan kesehatanmu. Ingat, jaga baik-baik bayi dalam kandunganmu. Tapi mas, ujar Nengsi, namun segera dipotong oleh Hendra. Sudahlah, tak usah kau pikirkan mimpi tersebut. Lebih baik kita tidur dan istirahat. Bukankah besok pagi kita akan pergi ke puskesmas untuk memeriksa kandunganmu? Ujar Hendra. Nengsi pun terdiam, mengalah mengikuti anjuran Hendra sang suami. Pagi harinya, sekitar pukul 05.00, Nengsi perlahan-lahan menggeliat bangun. Dia membuka matanya sambil menahan rasa kantuk yang tersisa. Dipandangi suaminya yang masih terlelap tidur. Matanya berpaling ke perutnya sendiri sambil memegangi dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dia terkejut setengah mati. Tidak mungkin. Nengsi terpekik dengan air mata yang secepatnya menganak sungai.
Ketika itu Nengsi melihat perutnya sudah kempes seperti layaknya orang yang tidak hamil. Itulah yang rupanya membuat Nengsi histeris. Hendra yang mendengarkan teriakan istrinya spontan bangun. "Nengsi, ada apa?" tanya Hendra dengan cemas. "Mas, perutku tiba-tiba mengecil. Anak kita menghilang, Mas." Geragap Nengsi dengan air mata yang terus mengalir. Hendra menatap perut istrinya. Dia sendiri terbelalak heran, seakan tak percaya melihat apa yang terjadi dengan istrinya. Sambil menahan rasa bingung, dia bertanya kepada istrinya, "Nengsi, mengapa ini terjadi?" Pertanyaan yang bodoh, sebab sang istri pun tak pernah tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. "Entahlah Mas, aku tidak tahu mengapa ini terjadi padaku. Sewaktu aku bangun, aku memeriksa perutku dan kudapati perutku sudah mengecil seperti ini. Anehnya, aku tidak merasakan sakit, baik di perutku maupun di rahimku." Jelas Nengsi sambil menahan tangisnya. "Mas, mungkinkah kakek itu yang mengambil anak kita?" tanyanya kemudian. "Maksudmu, kakek yang mana?" tanya Hendra balik bertanya dengan heran. "Kakek berjenggot dan bersorban putih yang kuceritakan semalam. Kakek yang selalu muncul dalam mimpiku itu," jawab Nengsi. Hendra terpaku antara percaya dan tidak. Akhirnya mau tidak mau dia harus mempercayai hal itu. Aku jadi takut, bingung, juga resah dan tidak mempercayai ini semua. Tapi kuharap kita harus bersabar atas cobaan ini. Dan andai kata kakek itu yang mengambilnya, kuharap dia mau mengembalikan anak kita nanti, ucapnya getir. Akhirnya mereka memberitahu keluarga yang letaknya memang saling berdekatan. Dan atas persetujuan keluarga, mereka pun mendatangi salah satu seorang kiai terdekat. Sebutlah Kiai Abbas. Menurut hasil teropong batin yang dilakukannya, anak mereka telah diambil secara goib oleh salah satu makhluk goib penghuni salah satu gunung yang ada di Cirebon. Pak Kiai tersebut menasihati agar mereka tidak usah khawatir, karena yang mengambil anak mereka adalah makhluk goib dari golongan yang baik-baik. Anak tersebut akan dididik dan digembleng agar menjadi orang yang berguna dan mumpuni. Setelah mendapat penjelasan dan nasihat dari sang kiai, mereka pulang dengan kegalauan yang sulit diobati. 10 tahun kemudian, "Nengsi, tolong buatkan aku kopi. Gulanya sedikit saja ya," ujar Hendra. "Baik Mas," jawab Nengsi. Tidak lama kemudian, Nengsi membawa secangkir kopi, lalu disuguhkan kepada Hendra, suaminya. Nengsi lalu duduk di samping Hendra dan berkata, "Sudah 2 bulan ini aku tak datang bulan, Mas." Hendra pun memandang wajah istrinya. "Nengsi, coba kau katakan sekali lagi." Henry berkata seakan tak percaya dengan ucapan istrinya. "Saya sudah 2 bulan ini tak datang bulan, Mas," Nengsi menegaskan. "Berarti kamu hamil," ucap Hendra dengan nada gembira. "Puji syukur kepada Tuhan. Akhirnya setelah 10 tahun kita menunggu sejak kehamilanmu yang hilang, tercapai juga cita-cita untuk memiliki anak," ucap Hendra lagi. "Saya juga merasa gembira dan mensyukuri atas karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Tapi ada yang mengganjal hati saya tentang kakek berjenggot itu. Mungkin Mas masih ingat 10 tahun yang lalu, sewaktu saya hamil dan tiba-tiba anak kita yang masih di kandungan hilang secara goib, yang ternyata diambil oleh kakek itu. Semalam dia mendatangi saya lagi melalui mimpi, dan dia berkata bahwa anak yang saya kandung, yang ada di perut ini sebenarnya adalah anak yang 10 tahun lalu diambilnya. Dan selama 10 tahun dia mengajarinya dengan ilmu lahir batin. Kakek itu juga mengatakan anak kita dididik di salah satu gunung yang ada di Cirebon," jelas Nengsi panjang lebar. Wanita kuning langsat itu melanjutkan, "Apa mungkin anak yang aku kandung saat ini adalah anak kita yang terdahulu, yang selama 10 tahun menghilang? Ya, dalam mimpiku, kakek berjenggot tersebut mengatakan agar kita tidak usah bingung dengan fenomena goib ini. Karena semua itu bisa saja terjadi atas kehendak Allah. Dia juga berpesan agar anak ini dirawat dengan baik-baik."
Hendra tertunduk, seakan mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu. Ah, sudahlah. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur dan kita harus merawat anak kita dengan baik agar menjadi anak yang soleh, katanya, mencoba menutupi kegusaran hatinya. 9 bulan pun telah berlalu. Kemudian lahirlah anak dari sepasang Hendra dan Ningsih. Mereka pun tentu sangat berbahagia. Memang aneh, semenjak kelahiran anak itu, ternyata nasib mereka berubah. Kehidupan mereka jauh lebih baik. Anak itu seolah selalu membawa keberuntungan bagi orang tuanya. Kehidupan mereka semakin membaik dan membawa berkah. Anak itu mereka namai Sukmajaya. Kelak anak itu di masa yang akan datang akan menjadi orang yang mumpuni sebagaimana yang dikatakan kakek berjenggot putih yang berasal dari puncak gunung Cirebon itu. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh paman Sukmajaya sendiri, yaitu Pak Tarsum.